Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cempaka dengan NIM 1986206017. Di sini saya akan menjelaskan operasi hitung pada bilangan cacah. Operasi hitung pada bilangan cacah itu terdiri dari 4 sifat. Yang pertama sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, dan sifat identitas. Yang pertama, sifat komutatif adalah penjumlahan atau perkalian dua bilangan dan kedua bilangan ditukar, hasilnya akan tetap sama. Sifat komutatif juga disebut dengan sifat pertukaran. Sifat komutatif tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian karena hasilnya tidak sama. Yang kedua ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif pada operasi hitung 3 buah bilangan dengan cara pengelompokan 2 buah bilangan untuk dihitung terlebih dahulu, dan apabila pengelompokan tersebut ditukar, maka hasilnya akan tetap sama. Yang ketiga, sifat distributif. Sifat distributif adalah suatu penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi terhadap elemen-elemen kombinasi tersebut. Yang terakhir, ada sifat identitas. Sifat identitas merupakan sifat operasi suatu bilangan yang hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Cempaka, kelas 3 PGSD dengan NIM 1986206017. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah itu terdiri dari sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, dan sifat identitas. Sifat komutatif atau pertukaran, seperti pada penjumlahan 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Bagaimana jika kita tukar menjadi 2 tambah 1? Apakah hasilnya akan sama? Ya, hasilnya sama, yaitu masih tetap 3. Jadi sifat komutatif ini akan menghasilkan jumlah yang sama meskipun tempat dari bilangannya ditukar. Nah, sifat komutatif juga berlaku pada perkalian. Seperti contoh, 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Bagaimana jika kita balikan menjadi 3 kali 2? Apakah hasilnya sama? Ya, hasilnya tetap sama, yaitu 6. Jadi sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sifat asosiatif atau pengelompokan, seperti contoh berikut. Nah, di sini yang dikelompokkan adalah 4 bola dan 2 bola. Nah, seperti contoh di samping hasilnya 9, sedangkan pada contoh 2 yang dikelompokkan adalah 3 dan 4, hasilnya tetap sama, yaitu 9. Nah, sifat asosiatif juga berlaku pada perkalian, seperti contoh berikut. Pada contoh pertama yang dikelompokkan adalah 2 kali 3, sedangkan pada contoh kedua 3 kali 4, tapi hasilnya tetap sama. Nah, yang ketiga adalah sifat distributif. Sifat distributif ini berlaku pada operasi hitung perkalian dengan penjumlahan atau dengan pengurangan, seperti contoh berikut. Distributif pada penjumlahan. Nah, pada contoh pertama di sana bentuknya 4 kali 2 tambah 4, hasilnya 4 kali 2 tambah 4, 8, hasilnya 24. Sedangkan pada contoh kedua dipisahkan, yaitu 4 dikali 2 ditambah 4 dikali 4, hasilnya 8 ditambah 16, hasilnya adalah 24. Hasilnya masih tetap sama ya, 24. Nah, kemudian di sini ada distributif pada pengurangan. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini sudah terlihat ada bilangan 7, kemudian ada bilangan 3, sehingga menjadi 3 kali 7 tapi dikurangi 2. 7 dikurang 2 sehingga 3 kali 7 dikurang 2 hasilnya adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, perhatikan contoh kedua. Contoh keduanya ini dipisahkan. 7 atau 3 kali 7 dikurang 3 dikali 2. Apakah hasilnya tetap sama?
hasilnya tetap sama ya, yaitu 15. Yang terakhir ada sifat identitas. Sifat operasi hitung dari suatu bilangan yang hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Seperti contoh berikut. Seperti sifat identitas pada pengurangan, pada penjumlahan dan perkalian. Sifat identitas dari penjumlahan adalah 0 dan sifat identitas dari perkalian adalah 1.